Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Balik cerita Chandra. Jadi kita akan bikin konten dari hasil mengajar kita gitu. Jadi diambil secara langsung live dan kita akan upload tiap hari. Semoga bisa. Pokoknya setiap ada kelas kita akan abadikan dan kita jadikan kelas tersebut menjadi konten. Jadi teman-teman kita sudah standby ini. Oke, ini kelas pagi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Oke, jadi teman-teman, kita akan bahas tentang 4C Diamond Analysis. Apa itu 4C Diamond Analysis? Ternyata ada 4 hal yang menjadi faktor utama untuk menganalisis sesuatu. Jadi teman-teman, calon-calon owner, calon-calon pengusaha yang mendengarkan ini langsung, kalian wajib untuk tahu apa sih hal yang wajib kita perhatikan ketika kita menganalisis sesuatu gitu. Begitu. Jadi 4C Diamond Analysis ini untuk pagi ini pelajaran kita sangat penting. Kemarin kalian sudah belajar tentang segitiga ajaib. Hari ini kita akan belajar tentang 4C Diamond Analysis gitu. Nah, jadi ini 4C Diamond Analysis kita akan diperhatikan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kalau kelihatan kayak gini. Jadi yang pertama yang paling atas itu, jadi silakan gambar ketupat. Kalau catatannya itu gambar diamond, gambar kotak tapi dimiringin. Jadi yang paling atas itu change gitu. Jadi untuk menganalisis itu change, kedua customer, terus company, terus competitor. Jadi 4C-nya itu adalah change yang paling atas, terus sebelah kanan itu customer, di bawah itu company-nya, terus competitor. Nah, untuk menganalisis sesuatu di era yang sulit ini, perbedaannya masa COVID sama non-COVID sebenarnya mirip, tapi ini lebih parah karena betul-betul berubah. Perubahannya sangat cepat. Jadi analisisnya juga itu kita tidak boleh santai gitu. Nah, perbedaan ketika kita menganalisis sesuatu, kalau kemarin sebelum COVID mungkin masih bisa santai-santai saja, tapi kali ini kita harus lebih cepat. Makanya kamu harus tahu apa yang harus diperhatikan ketika menganalisis. Yang paling pertama itu perubahan apa yang terjadi, customernya kayak gimana, perusahaannya kayak bagaimana, kompetitornya kayak gimana. Nah, COVID-19 ini dan masa setelah new normal, sesuatu yang baru culture yang baru akan tercipta. Jadi change itu terdiri dari 5 bagian. Ini silakan dilihat, terdiri dari 5 bagian. Di teknologi apa maksudnya teknologi? Internet user itu semakin bertambah. User seluruh Indonesia itu semakin bertambah. Terus yang kedua, political legal. Jadi bagaimana keadaan politik di Indonesia itu akan mempengaruhi cara kita menganalisis gitu. Terus ekonomi di Indonesia kayak gimana, itu akan membuat kita, itu harus menjadi salah satu point view untuk teman-teman gitu. Social culture-nya kayak gimana, itu juga wajib. Terus yang terakhir, market itu sendiri. Nah, jadi saya ulang ya, change itu perubahan dalam menganalisis itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama teknologi, internet usernya kayak gimana, political legalnya kayak gimana, maksudnya bagaimana proses politik di tempat tersebut gitu, bagaimana hal-hal yang betul-betul berhubungan. Di COVID ini sangat banyak ya yang berubah ya kan, dari segi perpolitikan, dari segi sendi-sendi apa, bagaimana dengan perizinan apa segala macam itu juga masuk juga ya. Terus ekonominya kita kayak gimana, itu harus masuk analisis. Terus socio culture-nya kita, perubahannya kayak gimana, itu juga dianalisis juga.
Contoh misalnya kemarin kita ambil program kursus bahasa Inggrisnya, terus kita gabungin sama kelas bahasa Korea. Nah itu analisis yang diambil berdasarkan social culture-nya juga dilihat. Oh, kayaknya culture-nya anak-anak zaman sekarang itu kayak gini gitu. Terus lanjut, gimana dengan market targetnya? Oke, sekarang kan kayak contoh juga kita targetnya memang ke anak kampus, tapi analisisnya adalah anak kampus yang mana dulu nih gitu. Jadi teman-teman itu penting, sangat penting. Oke, jadi akan ada perubahan mindset yang besar-besaran di kepala teman-teman tentang menganalisis sesuatu. That's why mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Kak Chandra cepat sekali analisisnya gitu, maksudnya ambil keputusannya. Jadi analisis itu akan sangat bergantung pada referensi kalian juga, referensi sama pengalaman kalian. Jadi customer, perubahan, kompetitor dan company itu juga tergantung dari, jadi cara kalian menganalisis tergantung dari referensi kalian sama pengalaman kalian di perusahaan kita. Bagaimana kalian melihat kompetitor, bagaimana kalian melihat customer gitu. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang segitiga ajaib. Oke, jadi untuk teman-teman segitiga ajaib itu nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi sekarang saya hari ini fokus pada 4C Diamond Analysis. Jadi apa sih keuntungannya ketika kita bisa menganalisis sesuatu? Coba Fadli, apa keuntungan ketika kita bisa menganalisis sesuatu? Keuntungannya menganalisis sesuatu itu bisa mengetahui apa namanya, analisis sesuatu itu analisis apa ya, gimana bahasa? Oke, ada yang bisa coba Suci Sapitri. Kelemahan apa keuntungannya ketika kita bisa menganalisis sesuatu? Kalau menurut saya sih kita jadi lebih bisa menentukan langkah selanjutnya, plan selanjutnya. Dan kemudian juga kita bisa, kalau misalnya kita punya rencana sekarang, ketika kita menganalisis sesuatu, kita langsung bisa bertindak untuk misalnya mengubah plan sesuai dengan keadaan. Oke, jadi keuntungannya yang paling besar adalah kita bisa bikin strategi ya. Jadi bukan hanya plan, tapi strategi. Strategi itu gini, bedanya plan sama strategi apa sih? Plan itu merencanakan apa yang kita mau lakukan. Tapi kalau strategi itu lebih ke setelah rencana yang kau lakukan, apalagi rencanamu gitu. Itu bedanya. Jadi rencana di atas rencana di atas rencana, di atasnya lagi rencana lagi, ada rencana lagi. Nah itu strategi itu. Jadi betul-betul memang sama kalau main bola ya, strategi formasi pakai 4-3-3 misalnya. Ya nyerangnya kalau dari samping, kalau nggak bisa sudah pakai AMF misalnya, penyerang tengah. Jadi ya tergantung. 4-3-3-nya juga ada yang 2D gelandang bertahannya, ada yang 1 gelandang bertahannya, ya kan, ada yang 2 gelandang serangnya. Nah itu tergantung. Jadi itu strategi. Jadi strategi adalah rencana, ada rencana lagi. Nah makanya ketika kalian jadi owner, mungkin kalian berpikir gampang tidak jadi pengusaha? Gampang, jujurnya gampang. Jawabannya itu siapapun yang mau jadi pengusaha itu mudah. Tapi yang harus kalian tahu adalah kalian siap tidak untuk berpikir, kalian siap tidak untuk perubahan-perubahan yang terjadi ke depan, kalian tidak siap tidak mentalnya gitu. Makanya di donor program sebelumnya kalian sudah kita ajari dasar-dasarnya. Oh gini. Nah sekarang di TOP2 ini, teknik pengambilan keputusan, sangat penting. Teknik pengambilan pokoknya yang kita ajarkan di TOP2 ini adalah action gitu. Nah strategimu apa segala macam. Apalagi kita sambil melakukan ya. Khusus hari ini saya mau kalian sudah bisa di jam 12 siang sebentar menentukan langkah-langkah terhadap area yang akan kalian garap gitu. Langkah-langkahnya. Jadi
Makanya itu dibikin dalam bentuk PDF, dibikin dalam bentuk flowchart. Tahu flowchart enggak? Flowchart itu ya bentuknya dalam flowchart. Flowchart kayak alur kotak, terus kotak tanda panah. Pernah lihat di Microsoft Word toh? Ada di situ chart. Jadi chart itu maksudnya kau bisa bikin bundal, baru tanda panah, baru bundal lagi, tanda panah lagi kayak gitu. Atau kotak bisa juga, atau segitiga, terserah. Intinya kau bikin dalam bentuk PDF. Sebentar saya tahu. Oke, bagaimana bentuknya kira-kira yang pas menurutmu, menurut kalian yang di sini untuk melayani para customer. Tanya dari Instagram. Orang lihat di situ pilihan Jawa, Sulawesi, Kalimantan, sama yang diarahkan lewat WA. Nah, setelah diarahkan lewat WA, jenis balasan otomatisnya itu kayak gimana? Nah, itu akan kalian analisis. Kalau saya balasnya kayak gini, jawabannya nanti kayak gimana? Kalau jawabannya kayak gini, apa jawabannya lagi? Kayak gitu. Nah, itu akan kalian bikin alurnya sampai dia daftar. Terus setelah daftar, kita caranya kasih kelas ke mereka kayak gimana. Nah, itu penting ya. Karena kan kemarin kan bentuknya kan kita kan mainnya seluruh Indonesia nih. Nah, sekarang per regional mainnya kayak gimana gitu, balasnya kayak gimana. Terus apakah ketika mereka sudah daftar, misalnya di Jawa Timur, Jatim, silakan bayar paymentnya. Oke, ketika mereka bayar di rekening, apakah mereka dikasih daftar, ini daftar area, misalnya dia Jawa tuh, dia daftar Jawa, udah bayar. Apakah mereka akan dikasih nomor HP setiap area misalnya? Ini nomor HP yang harus kau hubungi. Bagaimana psikologisnya mereka ketika mereka dikasih flyer yang langsung banyak nomor-nomor di situ. Jadi sudah dikasih nomor lagi, kasih nomor lagi. Nah, itu kayak gimana? Atau dikasih grup, karena bentuknya kan nanti otomatis balasannya. Nah, itu yang harus kalian bikin flow-nya. Terus bagaimana kalau misalnya kalian pakai FB ADS. Nah, itu penting semuanya. Jadi strategi-strategi yang betul-betul tugasnya kalian siang ini, kita sudah mulai menganalisis tentang customer, perusahaan, dan kompetitor kita. Tapi kita untuk tugasnya siang ini lebih ke change-nya sama customernya kayak gimana gitu. Jadi kalian akan fokus bikin strategi itu. Siang sebentar kita sudah ketemu dalam bentuk yang berbeda. Kalian sudah tahu, dan sebentar saya akan mencoba jadi customer kayak gitu. Oke ya teman-teman, kita akan menjelaskan lebih banyak lagi besok tentang 4C Diamond Analysis. Karena cara belajar yang bagus itu adalah kamu lakukan, terus habis itu kita kasih ilmunya pelan-pelan gitu. Ya, kayak learning by doing ceritanya ya. Kayak gitu. Saya tahu kalau pagi ini kalian ngantuk banget gitu ya, karena ini saya ambil kelas jam 7 pagi dengan tujuan untuk membuat culture belajar pagi. Pagi itu buat kita semua yang sekarang kena bencana COVID seluruh dunia, itu kita harus bikin culture kayak gini gitu. Bukan malas-malasan. Kita harus bikin krisis adalah peluang gitu. Krisis adalah peluang. Di mana pada saat semua orang merasa banyak yang depresi, terpuruk apa segala macam. Nah, caranya supaya kita tidak depresi apa segala macam, bangun pagi gitu. Kita mulai harus aktivitas sepagi mungkin, sedini mungkin, mengejar kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi kita harus bikin krisis ini jadi bukan krisis kita. Belajar dan tetap lapar terhadap sesuatu gitu. Stay foolish, stay hungry. Jadi teman-teman, itu prinsip yang harus kalian pegang. Kenapa kita harus bangun pagi setiap hari? Supaya analisisme itu semakin hari semakin tajam.
Karena owner itu butuh analisis yang baik. Kalau kalian bangun pagi saja tidak bisa, bagaimana caranya kalian bisa menganalisis gitu. Oke, satu hal yang harus kalian tahu sebelum kita tutup kelas hari ini. Orang-orang sukses di masa yang sekarang yang kalian lihat itu tidak dia bangun siang, semuanya bangun pagi. Kalau misalnya mereka sudah sukses dan mereka mau bangun siang, jadi waktunya mereka membangun sesuatu, membangun perusahaannya yang sekarang itu mereka tidak pernah bangun siang, mereka bangun pagi gitu. Oke, jadi teman-teman demikianlah pertemuan kita pagi ini. Oke, jadi demikianlah kelas kita hari ini. Semoga yang kalian yang nonton bisa share ini jika ini bagus, karena kita akan mulai ini setiap pagi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.